Dalam rangka mencapai penurunan emisi hingga 0% pada tahun 2060, salah satu upaya pemerintah adalah mendorong implementasi kendaraan listrik. Melalui Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle untuk transportasi jalan diharapkan dapat mengubah kebiasaan masyarakat untuk mulai menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Di sisi lain, sebagian masyarakat masih ragu untuk menggunakan kendaraan listrik. Pertama, masalah keselamatan kendaraan. Kedua, bagaimana infrastrukturnya? Yang cukup menggembirakan, saat ini kendaraan listrik mulai banyak digunakan sebagai kendaraan operasional pemerintah, BUMN, dan swasta. Selain itu, kendaraan listrik juga sudah banyak digunakan untuk sektor layanan publik serta pariwisata. Pemirsa, pandemi COVID-19 telah mempengaruhi hampir seluruh sektor dan aktivitas masyarakat. Seiring dengan terus melandainya kasus COVID-19 di Indonesia, kegiatan pemulihan ekonomi nasional terus didukung oleh semua pihak. Industri otomotif diyakini terus menjadi penopang akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Dalam sektor transportasi, usaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang jumlahnya semakin terbatas terus digencarkan. Salah satunya melalui pengembangan kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Pengembangan kendaraan listrik bahkan diyakini dapat menarik investasi di sektor industri. Komponen utama seperti baterai, motor listrik, dan power control unit atau PCU yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle untuk transportasi jalan. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko meminta semua pihak bekerja sama mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB. Upaya BSN dalam mendukung program KBLBB adalah dengan penetapan SNI. Salah satunya, SNI terkait baterai kendaraan listrik dan infrastruktur pendukung lainnya. Demi menunjang percepatan penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB dan mengakselerasi terciptanya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, perlu dipastikan bahwa infrastruktur kendaraan listrik seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU bisa dijamin kelayakannya. Seperti apa? Yuk ikut saya yang saat ini ditemani oleh komunitas kendaraan listrik dari Volta. Pemirsa, saat ini kita sedang berada di PT PLN Pusertif Jakarta. PLN Pusertif merupakan salah satu unit penunjang PT PLN yang mempunyai tugas utama menjalankan kegiatan sertifikasi dan pengujian di bidang ketenaga listrikan. PLN Pusertif merupakan lembaga penilaian kesesuaian atau LPK yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN berdasarkan SNI ISO IEC 17025, 17021, 17065 dan 17020 untuk memberi dukungan terhadap proses pengujian. Di antara yang diuji adalah stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU, kotak kontak, tusuk kontak, dan mini circuit breaker atau MCB, dan produk lainnya yang mendukung ekosistem kendaraan listrik. Nah, sekarang kita akan bersama-sama melihat proses pengujian di sini. Yuk! Berbicara tentang kendaraan listrik, tentu masalah safety menjadi hal yang utama. Disinilah peran pengujian. Badan Standarisasi Nasional atau BSN telah menetapkan 39 Standar Nasional Indonesia atau SNI terkait kendaraan listrik yang mencakup hampir seluruh aspek kendaraan listrik. SNI memuat persyaratan mutu yang menjamin keamanan dan kualitas kendaraan listrik.
Untuk mengakselerasi terciptanya ekosistem kendaraan listrik yang aman di Indonesia, maka diperlukan adanya sertifikasi dan pengujian kendaraan listrik yang sesuai dengan SNI. PLN Pusat Sertifikasi atau Pusertif menjadi lembaga pertama dan satu-satunya saat ini yang bisa memberikan sertifikat SNI pada stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. PLN Pusertif memiliki kewenangan dalam memberikan sertifikasi SPKLU setelah meraih sertifikat akreditasi perluasan lingkup SPKLU dari Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Sebagai unit ya yang kami concern ke mutu dan keselamatan, kami mengeksekusi tadi SPLN yang sudah dikeluarkan, SNI yang dikeluarkan tentang sertifikasi tentang produk ya. Jadi ada beberapa vendor charging station yang juga sudah melakukan permintaan ke kami untuk melakukan uji ya terkait SNI atau SPLN itu. Berikutnya kami juga sebagai lembaga sertifikasi tentunya harus mendapat akreditasi ya, pengakuan dari lembaga seperti KAN. Kami sudah mendapat akreditasi terkait pengujian tentang SPKLU. Nah, berikutnya kami juga akan melakukan inspeksi untuk mengecek SPKLU tadi apakah sudah sesuai dengan SLO yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM. Jadi dipastikan SPKLU-nya itu nanti aman ya untuk digunakan karena kan itu tegangan tinggi dan di tempat publik. Selain mutu barangnya kita dari awal kita pastikan itu sesuai standar, berikutnya operasionalnya kita pastikan harus aman. Itu yang menjadi tanggung jawab kami untuk memastikan itu. Nah, tadi kita sudah melihat proses pengujian di PT PLN Pusertif. Sekarang waktunya kita jalan-jalan. Yuk! Lagi ngapain nih Pak? Ya, saya kebetulan lagi memang tukar baterai. Oh. Karena sudah ada SPB KLU kerjasama dengan SGB Volta. Saya pakai motor Volta. Bandung begitu bagus dan saya pikir Volta cocok untuk sebagai motor listrik cocok untuk Bandung.